semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Ismara dengan NIM 240170073. Bayangi, kamu baru aja download aplikasi resmi dari situs terkenal. Gak dari website aneh, gak dari link mencurigakan, tapi tanpa kamu sadari, software itu ternyata sudah disusupi hacker. Itulah yang terjadi di tahun 2017 waktu jutaan orang di dunia pakai CCleaner, aplikasi yang katanya bisa membersihkan komputer dari file sampah. Tapi ternyata justru CCleaner inilah yang diam-diam mencuri data pengguna dan membuka jalan buat hacker nyusup ke perusahaan besar kayak Intel, Samsung, dan Sony. Dalam video ini kita bahas gimana software populer bisa jadi alat serangan siber. Kenapa kasus ini nyaris nggak disadari selama berminggu-minggu dan apa pelajaran yang bisa kita ambil biar komputer kita nggak jadi korban berikutnya. Kasus serangan supply chain CCleaner 2017. Semua bermula di bulan Agustus 2017. Saat itu perusahaan bernama Piriform, pengembang aplikasi CCleaner, baru saja merilis versi terbaru mereka, yaitu versi 5.33. Aplikasi ini populer dan dipakai jutaan orang untuk membersihkan file sampah dan mempercepat komputer. Tapi di balik layar, tanpa disadari, tim pengembang server internal perusahaan mereka sudah disusupi hacker. Hacker ini berhasil menyusup ke proses pembuatan software dan menambahkan kode jahat atau malware langsung ke installer resminya. Jadi, waktu pengguna mengunduh CCleaner dari situs resmi, mereka nggak tahu kalau file itu sudah terinfeksi. Parahnya lagi, installer ini ditandatangani digital oleh Piriform jadi terlihat aman di mata Windows. Cara serangan ini bekerja, begitu pengguna menginstal CCleaner, malware langsung aktif di background. Ia mulai mengumpulkan data pengguna seperti nama komputer dan IP address, versi Windows, daftar software yang terpasang. Semua data itu dikirim diam-diam ke server hacker. Tapi ini baru tahap pertama. Di tahap kedua, malware itu mencoba menginstal backdoor tambahan khususnya di komputer milik perusahaan besar seperti Intel, Samsung, Sony, dan Cisco. Tujuannya jelas, bukan untuk mencuri data, tapi membuka jalur buat akses jarak jauh ke sistem target utama. Ada beberapa alasan kenapa serangan ini berhasil besar. Keamanan internal development lemah, hacker bisa masuk karena sistem building dan server tidak diamankan dengan baik. Kurangnya verifikasi keamanan, tidak ada pemeriksaan tambahan pada file sebelum diliris ke publik. Terlalu percaya pada software populer, pengguna merasa aman karena aplikasi berasal dari situs resmi dan punya sertifikat digital. Inilah yang disebut dengan supply chain attack. Hacker nggak menyerang langsung ke pengguna, tapi menyusup ke proses pembuatan software, sehingga seluruh pengguna terkena dampaknya. Hasilnya, sekitar 2,3 juta pengguna di seluruh dunia menginstal versi CCleaner yang sudah disusupi malware. Beberapa komputer di perusahaan besar sempat menjadi target, tapi untungnya serangan tahap kedua cepat terdeteksi oleh tim keamanan dari Cisco Thales Intelligence. Setelah investigasi, mereka menemukan bahwa server kontrol malware juga diatur untuk memilih target tertentu, bukan semua pengguna. Ini artinya hacker sengaja menargetkan perusahaan besar, bukan sekedar pengguna rumahan. Kasus ini langsung bikin heboh dunia keamanan cyber. Bayangin aja, software sepopuler CCleaner yang katanya buat membersihkan sistem, ternyata malah membuka pintu untuk mencuri data. Begitu kasus ini terungkap, perusahaan FS yang baru saja membeli Piriform langsung menarik versi 5.33 dari situs resminya, meliris versi terbaru yang aman, melakukan audit besar-besaran terhadap sistem building mereka. Mereka juga menerapkan keamanan berlapis seperti kode singing verification, secure building environment, dan pembatasan akses ke server produksi. Sementara itu, para pengguna disarankan menghapus versi terinfeksi dan memperbaharui ke versi yang terbaru. Sejak itu, banyak perusahaan software lain mulai memperketat rantai pasokan pengembangan mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dari kasus ini kita belajar bahwa keamanan siber bukan cuma soal pengguna akhir, tapi juga soal kepercayaan dalam proses pembuatan software. Kadang kita pikir cukup aman asal download dari situs resmi, padahal belum tentu. Jadi, langkah kecil seperti selalu mengupdate software, tidak menggunakan versi lama, dan verifikasi file installer bisa mencegah hal besar seperti ini terjadi lagi. Karena pada akhirnya, di dunia digital yang paling berisiko adalah rasa terlalu percaya diri.
Jadi, dari kasus CCleaner ini kita bisa belajar satu hal penting. Kadang, ancaman keamanan bukan datang dari luar, tapi dari tempat yang paling kita percayai. Bahkan dari software resmi yang kita pakai setiap hari. Keamanan komputer itu bukan cuma soal pakai antivirus, tapi juga soal kesadaran digital. Cek selalu sumber aplikasi yang kamu unduh, update sistemmu secara rutin, dan jangan mudah percaya kalau sesuatu terlihat aman hanya karena terkenal. Karena di dunia siber, yang tampak bersih belum tentu benar-benar bersih. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman, tetap waspada, dan jangan biarkan komputer kamu jadi target berikutnya.